Dari sana. Masukin sini. Kan. Masukin sini. Mati. Ini dibuka dulu nih. Bikin habis. Dingin deh. Yang es kali. Oke, lagi kan? Iya, ada kan? Kalau marah sendiri enak. Bukan itu karena kalau musim kemarau itu kalau buka tangan ini. Cek Sudah. Kencang. cek halo. Cek halo. Basnya. Cek data. Satu kayak basnya. Yang belum dapat air tar dulu ya, kita siapin. Ini masih ada makanan kosong. Sudah ya, Pak. Cek. Tolong itu kan, tolong bantu. Dan duduk nyantai. Ya. Dan duduk nyantai.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأجل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أحسن عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي الزهراء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يصدقك وتعظيما ورفعة ومآبة وبرا ورضي الله تعالى عن القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. النبي بالصحابة رقابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول تمام كل السر والنيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الثاني القدم وهو عدم الأولية لوجوده تعالى، أي إنه تعالى لا أول لوجوده لأنه جل شأنه مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات، فلا بد أن يكون سابقا عليها لا يتقدمه تعالى شيء
Qala ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. As-sani, sifat wajib yang kedua, al-qidamu, wujud qidam. Al-qidamu wa huwa, dan qidam itu adamul awwaliyati, tiada awal, tiada permulaan, liwujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi al-qidamu itu terdahulu, maksudnya adamul awwaliyati, tiada awal, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Kalau ada awalnya berarti tidak qidam, maka awal itu tidak ada bagi awalnya, tiada permulaan, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Kalau makhluk ada awalnya, itu nggak buru-buru jadi ikan gabus. Sebelum gabus apa? Kocolan tuh udah mau deket gabus. Penciritan, terus penciritan naik pangkat apa? Ada istilah tuh. Oh tuh orang kampung udah jelas tuh. Ya, penciritan, terus baru kocolan baru gabus. Semuanya ada awalnya. Maka zakar itu dia ada sebutannya. Kalau anak kecil tidak disebut seperti punya orang laki, tititnya gitu. Kalau ini bukan titit lagi, masuk gede badan titit. Kalau kita makhluk semua ada awalnya ya. Bocah, bis bocah. Kalau dalam tarbiyah ada tuh daurut tufulah, ada daurul murahaqah, ada daurul rajulah, ada daurul syaikhukhah. Kalau kita diawali dengan daurut tufulah, periode kanak-kanak, tufulah. Naik dikit murahaqah, udah naik gede. Nanti daurul rajulah, terus naik daurul syaikhukhah. Kalau ini semuanya daurul rajulah sudah. Ya, daurul rajulah. Kalau kita ada awalnya, kalau Allah qidam tu ai adamul awwaliyati, tiada awal, tiada permulaan, liwujudihi ta'ala, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Kalau kita bermula semuanya, kalau Allah tidak ada bermulanya. Ai maksudnya innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala la awwala, tidak ada awal, liwujudihi, bagi liwujudi ai liwujudillah, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Li'annahu jalla sya'nu, karena sesungguhnya yang agung hal keadaannya, masdaru adalah sumber, hadhil kainati, semua yang ada. Allah itu masdaru hadhil kainat. Jadi sebetulnya bermula dari titik. Kalau kita lihat gambar lukisan atau gambar utus, itu dimulai dari apa? Titik nuktah jauhariyah. Jadi kalau kita lihat gambar lukisan itu semuanya bermula dari satu titik, kan di titik terus di garis, bermula dari satu titik. Kalau Allah la awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya Allah itu qidam. Li'annahu jalla sya'nuhu, karena sesungguhnya ia Allah jalla yang mulia, sya'nuhu keadaannya, masdaru adalah masdar. Masdar itu makan sadri, tempat muncul, saudara itu muncul. Masdar tempat munculnya, hadhil kainati, ini semua yang ada, kainat. Wa mujidu, dan yang mengadakan, aujada yujidu, mujid ismul fa'il. Wa mujidu, dan Allah yang mengadakan, hadhil maujudati, ini yang ada semuanya, al maujudat ini. Fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha, maka tidak mesti, tidak, fala budda itu laisa hunaka buddun. Fala buddha, maka tidak mesti, tidak artinya harus, ayyakunallahu sabiqan, bahwasanya Allah sabiqan, ada mendahului, 'alaiha, atasnya, alal maujudan, pasti yang menciptakan lebih dahulu daripada yang diciptakan. Engkong dulu baru bapak, baru anak. Adanya cucu karena adanya anak, karena ada orang tua ya. Allah begitu juga, fala buddha, maka tidak mesti, tidak, ayyakuna, bahwasanya ayyakunallahu sabiqan, bahwasanya adanya Allah sabiqan, mendahului, 'alaiha ay 'alal maujudat, la yataqaddamuhu, tidak mendahulinya Allah Ta'ala, syai'un, sesuatu apapun. Ya, kalau ada yang mendahului tidak disebut qidam. Qidam itu terdahulu, paling
bulu ay la awwala liwujudihi, la yataqaddamu, tidak mendahuluinya Allah Ta'ala syai'un, sesuatu apapun. Qala ta'ala huwal awwalu wal akhiru, dialah yang awal, wal akhiru yang akhir, wal zahiru, dialah yang batin, yang zahir, wal batinu yang batin, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi, itu dalil nakli bahwa Allah itu sifatnya qidam. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wal zahir artinya yang zahir, yang mengetahui yang zahir, wal batin dan mengetahui yang batin. As-salisu al-baqa'u, yang ketiga sifat wajib al-baqa'u, artinya kekal. Baqiya yabqa. Wa huwa adamul inqidha'i liwujudihi, maksud baqa itu dan dialah adamu, tiada habis, adamul inqidha'i ya, adamul intihai liwujud, tiada habis, liwujudihi bagi wujudnya Allah Ta'ala, enggak ada habisnya, maka disebut kekal. Adamul inqidha'i, adamul intihai liwujudi, tiada habis bagi wujudnya Allah. Kalau kita bakal habis nih. Ini sekarang masih segar-segar, Ustaz Sarbini masih segar. Nanti kalau udah umur 60 70 nggak dipanggil Ustaz lagi, Kong Haji Salbini. Alhamdulillah udah kakek. Udah mulai ya. Mimba di kuwatin dha'fa wa syaibah, nanti udah kuat menjadi lemah dan beruban. Wa huwa adamul inqidai, baqa itu maksudnya wa huwa dan dialah adamul inqidai, tiada habis inqidai, liwujudihi bagi wujudnya Allah Ta'ala. Ai innahu ta'ala daimul wujud, maksudnya sungguhnya ia Allah Ta'ala daimul wujudi, yang langgeng wujudnya, daimul wujud, langgeng wujudnya, min ghairi ghayatin, tanpa ada batasan, min ghairi ghayatin and min ghairi haddin, tanpa ada ghayah, batas akhir, wa baqin dan kekal, ila ghairi nihayatin dan kekal sampai kepada tiada penghabisan, ila ghairi nihayatin wa baqin dan Allah kekal ila ghairi sampai kepada tidak ada penghabisan nihayah. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua kullu jami'un, kullu jami'u man 'alaiha, siapa yang ada di atas bumi ini, fanin adalah fana, sementara hilang, hapus. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan bakal kekal wajhu rabbika, zatnya Allah Ta'ala, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, al jalal wal ikram. Itu ayatnya dalil nakli baqa tu ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in, semuanya, kullu jami'u semuanya, kullu syai'in semuanya, halikun bakal binasa. Halik itu ismul fa'il. Ismul fa'il bisa bermakna binasa, bisa jadi akan binasa. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu bakal binasa. Jadi ismul fa'il bisa dimaknai itu bakal atau binasa sendiri. Segala sesuatu binasa atau bakal binasa. Ana dhamin ya Rasulullah, saya penjaminnya atau saya akan menjamin. Kalau Anda mengatakan ana nazilun, saya yang turun, artinya bisa jadi saya akan turun, ismul fa'il. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu halikun, bisa jadi binasa atau bakal binasa. Illa wajhahu, kecuali dirinya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya ketetapan dan akan kepadanya dan kepadanya turja'un, kalian akan pulang. Itu dalil daripada al-baqa, kekal. Ar-rabi'u mukhalafatu lil hawadisi, menyalahinya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi barang-barang baharu. Mukhalafah bisa jadi menyalahinya, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi barang-barang baharu. Kalau guru lama bilang barang baharu, baru ada kemudian. Jadi Allah mukhalafatu, berbedanya Allah Ta'ala
lil hawadisi bagi barang-barang yang baru ada. Wa huwa adamu mumasalati syai'in, dan mukhalaf dan adalah adamu tiada mumasalah menyerupai syai'in sesuatu minal hawadisi daripada barang-barang baharu baginya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadis maksudnya adamu mumasalati syai'in, tiada menyerupai sesuatu Allah minal hawadisi daripada barang-barang baharu. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ada dikedepankan laisa kamislihi syai'un, kata Allah, ada faedahnya nih. Baru wa huwas samiul basir, bukan wa huwas samiul basir laisa kamislihi syai'un. Apa faedah didahulukan laisa kamislihi syai'un? Allah kedepankan dulu sebagai takkid, supaya tadi tidak menyerupakan as-sami, sama dan basornya Allah sama dengan makhluk. Maka sudah dikedepan dulu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, supaya sama dan basornya tidak disamakan dengan makhluk. Maka didahulukan Allah, ya. Didahulukan laisa kamislihi syai'un baru wa huwas samiul basir, supaya kita tidak menyamakan sama dan basornya Allah. Ada ayat sudah pada laisa kamislihi syai'un, sudah ditegaskan lebih awal tuh. Laisa kamislihi syai'un baru wa huwas samiul basir, supaya sama dan basarnya Allah tidak kita samakan, karena sudah dilakukan kalimat laisa kamislihi syai'un. Wa qala ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah kufuwan ahad, yang sekupu seorang pun yang sama kufuwan ahad itu. Ada fikih namanya kafaah. Kafaah itu yang wajib dalam soal akidah, kesederajatan. Jadi kalau yang belum kawin nanti cari istri, ya kalau Anda cakep, Anda nilainya 8, jangan cari istri yang 3 nilainya, jomplang. Atau kalau kita 3, jangan nyari istri yang 9 nilainya, nanti jadi omongan orang, kondangan diomongin, Allah aku tuh bininya cakep amat, lakinya Allah. Nanti ada fitnah, ini kalau kagak main dukun nggak mungkin nih. Kafaah. Jadi kafaah dalam soal jamal pertimbangkan juga tuh. Kan kita pengennya bini cakep ya, iya kan? Meskipun kita jelek, bini mah cakep aja pengennya. Padahal udah kafaah juga lah, nimbang juga lah. Kalau kita hitam ya carilah yang sawo mateng minimal, jangan yang putih banget. Nanti orang katain, masya Allah lakinya hitam banget, bininya putih, anaknya zebra, jangan-jangan. Nah, kafaah sama juga dalam soal ilmu. Ya kalau kita cuma dokterandes, jangan bini yang doktor, lagi profesor, nanti dia kemana-mana kita nggak sempat tidur. Kalau profesor dokter tugas seminar luar negeri, Sabang sampai Merauke, lakinya di rumah ngaji doang di ceger sini, dia jarang tidur. Bini lu masih, wah dia mau lagi di London gitu, lakinya lagi masih di ceger aja. Jadi kafaah. Pertimbangkan juga sekufu, kesederajatan. Harta begitu juga, ya. Pengennya dapat, jangan pengen cari bini kaya. Itu nanti kalau bini kaya kita timun, dia duren, yang hancur yang mana kalau tabrakan? Timun. Makanya kata Nabi benar, siapa orang yang menikah karena hartanya itu perempuan bakal jadi hina dia. Cari kebangsawanannya bakal jadi hina juga. Maka fatfar bidzatiddin, pilih yang punya dasar agama yang baik. Ni walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah kufuwan ahad, yang sekupu seorang yang sederajat, nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada perdebatan Nabi Musa dengan Firaun. Siapa Tuhanmu? Tuhanku yuhyi wa yumit. Kata Firaun, ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, bisa matikan, ana uhyi wa umit. Sudah diambil, panggil budaknya dua. Panggil sini, kata Firaun. Kalau Tuhanmu yuhyi wa yumit, ana uhyi wa umit. Panggil dua panggil. Yang satu dibunuh, tuh gue bisa matiin. Yang satu gue nggak, gue matiin tuh hidup. Udah kata Musa, iya boleh lah. Kalau Tuhanku mendatangkan ya'ti minal masyriq, mendatangkannya dari timur dan menenggelamnya di barat. Coba fa'ti biha, coba kau bisa datangkan enggak?
Kalau Tuhanku mendatangkan matahari dari timur dan membenamkan dari barat. Sekarang kau datangkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Dalam ayat dha'ufat talib wal matlub. Lemah yang meminta dan lemah yang diminta. Kalau Tuhanku bisa ya'ti biha minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Datangkan matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang sederajat dengan Allah seorang pun. Mukhalafatul lil hawadis. Al-khamisu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdirinya Allah Ta'ala binafsihi dengan dirinya sendiri. Ai adamu ihtiyajihi ila makanin yakumu fihi. Tiada berhajatnya Allah ila makanin kepada satu tempat yakumi yang Allah ada berdiri fihi di dalamnya. Au mahallun atau satu mahal tempat yahullu halla yahullu. Au mahallun yahullu fihi atau satu mahal satu tempat yahullu yang Allah ada menempati fihinya. Halla yahullu nih, jadi la'alla mahallun yahullu fihi. Ada wahallat arwahum dan menempati ruh-ruh mereka. Au mahallun atau satu tempat yahullu mana Allah menempati fihi di dalamnya. Au mujidin yujiduhu atau yang mengadakan atau sesuatu yang mengadakan yujiduhu yang mengadakannya Allah. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa. Bahkan dia Allah ghaniyun terkaya. Ghaniyun itu ai ghairu muhtajin. Bahkan dia Allah terkaya an jami'i ma siwa terhadap semua apa yang selainnya. Ghaniyun itu terkaya. Kalau terkaya itu adalah tidak berhajat. Bal huwa ghaniyun bal huwa ghairu muhtajin an jami'i ma siwa. Bahkan dialah Allah ghaniyun terkaya, artinya tidak membutuhkan an jami'i terhadap semua ma siwahu ay ma siwallahi apa yang selain Allah. Enggak berhajat Allah ghaniyun. Kalau orang kaya berhajat enggak? Enggak kan? Justru orang berhajat pada orang kaya. Kalau orang kaya tuh enggak berhajat, maka makna ghaniyun artinya terkaya, artinya ghairu muhtajin, tidak berhajat. Qala ta'ala wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang berhajat. Al fuqara artinya orang-orang yang berhajat ilallah kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya, maha terpuji. Wa qala ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyun sungguh terkaya, artinya tidak berhajat 'anil 'alamin daripada alam makhluk semuanya nih. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Qiyamuhu binafsihi. Kita enggak, ya, kita dulu kecil. Makanya walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keluar dari rahim ada yang nulungin enggak? Ada yang nulungin enggak? Iya, keluar aja di dukun kampung. Ya kan? Dibantu sama dukun, jangan-jangan belum dibayar dukun kampung yang emaknya nih. Kita keluar aja, siapa itu? Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak qiyamu binafsihi, bisa berjalan dituntun, terus bisa berlari, udah jatuh masih dibangunin, itu tidak. Kalau Allah qiyamuhu binafsihi, enggak ada mujid yujidu, tidak ada yang mengadakan yujidu yang mengadakannya Allah. Maknanya ahdamu tiyaji, tiada berhajatnya, ahdamu tiyaji ay adamu tiyajillah ila makanin, pada satu tempat yakumu fihi yang ada berdiri Allah di dalamnya, au mahallun atau mahal tempat yahulu yang ada Allah menempati fihi di dalamnya, au mujidun yujidu atau mujidun yang mengadakan yujidu yang mengadakannya Allah. Mujidun yujidullah, tidak ada yang mengadakan dirinya Allah.
bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwah. Akan tetapi dialah Allah ghaniyun yang maha kaya an jami'i terhadap semua ma siwahu apa-apa yang selain Allah. Ini mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. As-sadisu al-wahdaniyah, esa wahdaniyah. Wahya adamu ta'addudi, dan wahdaniyah itu adamu tiada berbilang-bilang, ta'addud fi dzatihi pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifati dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan. Jadi pada zatnya esa, pada sifatnya esa, pada af'alnya juga esa. Al-wahdaniyah wahya adamu ta'addudi, tiada berbilang-bilang, fi dzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan pada sifatnya Allah Ta'ala juga wahdaniyah esa, wa af'alihi dan pada perbuatannya juga Allah esa. Wa wahdatul dzati maknaha, dan wahdah zat esa pada zat maknanya anna dzatahu laisa murakkabatan min ajzain, sesungguhnya zatnya Allah laisa tidaklah murakkabatin tersusun, murakkabah tersusun, min ajzain daripada bagian-bagian. Walaysa fil khalqi dzatun kadzati, dan tidak ada pada makhluk satu zat seperti zatnya Allah. Jadi esa pada zatnya tuh enggak, laisat murakkabatan, tidak tersusun. Ini orang bilang apa? Ini tidak esa sebetulnya. Ini tidak esa karena yatajazza min ajza, ini berjuzu-juzu, terdiri daripada bagian-bagian. Jadi kalau dikatakan Allah itu esa, tidak seperti ini sebetulnya. Karena esa pada zatnya anna dzatahu laisat murakkabatan min ajza, tidaklah tersusun. Zatnya Allah itu laisat murakkabatan, tidaklah tersusun, min ajzain daripada juzuk-juzuk bagian-bagian. Walaysa fil khalqi, dan tidak ada pada makhluk zatun, zatnya kadzati seperti zatnya. Kalau kita nih murakkabah min ajza, ini saja. Ini terdiri dari apa nih? Kulit ya, ada daging, ada tulang. Ya ini kalau dikatakan Allah itu esa begini, kata ulama sih sebetulnya nggak benar. Karena ini yatajazza min ajza, berjuzuk-juzuk daripada bagian-bagian. Ada bagian kulit, bagian tulang, bagian darah. Kalau lagi melenting ada apanya? Ada nanahnya. Nah, ini yatajazza min ajza. Jadi Allah tuh anna dzatahu, sungguh zatnya Allah laisa tidaklah murakkabatan tersusun, min ajzain daripada bagian-bagian. Orang mencontohkan rokok juga. Allah tuh esa dengan rokok. Rokok tuh terdiri dari apa? Bako, bungkusnya ada bungkus dulu, bako. Terus apa lagi? Jadi mereka bilang trinitas itu kayak rokok. Kalau Allah enggak, qul huwallahu ahad, ai anna dzatahu laisat murakkabatan, sungguhnya zatnya Allah itu laisat tidaklah murakkabatan tersusun, min ajzain daripada juzuk-juzuk bagian-bagian. Jadi kalau mereka berdalil trinitas itu seperti rokok, kalau Allah enggak, qul huwallahu ahad. Itu kalau rokok itu terdiri dari tembakau, kulitnya dulu bungkusnya kertas, tembakau. Terus apa lagi? Itu sebelum yang tempat kita ngisep apa namanya? Filter ya. Itu berarti itu juz'un yatajazza, satu bagian yang berjuzuk-juzuk. Maka Allah Subhanahu wa taala itu laisat dzat anna dzatahu, sungguhnya zatnya Allah laisat tidaklah murakkabatan tersusun min ajzain. Walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi, dan tidak ada pada makhluk itu zat seperti zatnya Allah. Itu wahdatul zat. Sekarang wa wahdatus sifat. Wahdah esa dalam sifat maknaha annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifati. Esa sifatnya Allah tuh annahu, sungguhnya laisa li ahadin, tidak ada li ahadin bagi seorang pun, sifatun satu sifat, tusbihu yang menyerupai, sifatan min sifati yang menyerupai satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kalau ada ungkapan at-takhalluqu bi akhlaqillah, makanya kita ala taqatil basyariyah. At-takhalluqu bi berakhlak dengan akhlaknya Allah, enggak bisa. Makanya ada qaidnya ala taqatil basyariyah, atas kemampuan kita sebagai makhluk. Sebab ini wahdatus sifat. Kalau sifatnya ada juga ada yang menyerupai, berarti Allah tidak wahdaniyah.
Ada wahdatul dzat, ada wahdatus sifat. Wa wahdatus sifati, dan esa pada sifat Allah itu maknaha, artinya annahu, bahwasanya laisa, tidak ada li ahadin, bagi seorang pun, sifatun, satu sifat, tusbihu, yang menyerupai, sifatan, satu sifat, min sifati, dari sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Kalau kita nggak sampai maha pengasih aja ya, kalau diminta sedekah, ada duit di kantong 100.000, 50.000, hijau 20.000, ungu 10.000, coklat 5.000, abu-abu 2.000, 1.000. Kira-kira yang kita keluarin yang mana? Yang mana nih? Kalau manusia bisa Ar-Rahman, yang maha pengasih, bukan yang merah, semuanya dikasih. Kalau kita pilih ya, yang mana kira-kira? Yang abu-abu tuh, yang 2.000 atau 1.000, udah lecak lagi. Sampai pengurus masjid kan lelak ngitungnya, buangan udah 1.000, lecak lagi. Kalau 100.000 meskipun udah lecak, orang masih hitung, Mbak, merah. Nah kalau kita Ar-Rahman itu at-takhalluqu bi akhlaqillah, tapi ala taqatil basyariyah. Nggak mungkin kita mampu maha pengasih. Kalau maha pengasih nanti ada tusbihu sifatan min sifatillah. Maka di sini ada wahdatus sifat, esa dalam sifat Allah, maknaha, artinya annahu laisa li ahadin, bahwasanya tidak ada bagi seorang pun, sifatun, satu sifat, tusbihu, yang menyerupai, sifatan, satu sifat, min sifat, ini sifat-sifatnya Allah. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid, dan tidaklah sifatnya Allah itu muta'addidatan, ada berbilang-bilang. Muta'addidatan, ada berbilang-bilang, min jinsin wahid, dari satu jenis. Kakudrataini au iradataini, seperti dua kemampuan dan dua keinginan, nggak ada. Jadi satu kudrah saja, tidak. Kakudrataini, seperti dua kudrah, au iradataini, atau dua keinginan. Kalau baik, baik saja, buruk, buruk saja. Nggak ada tuh dua kudrah dan dua keinginan. Makanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok dalam surga, satu kelompok dalam neraka. Tidak ada dua kudrah dan tidak ada dua iradah. Makanya sifat wahdatus sifat. Kudrah ya sudah, kudrah satu, iradah ya iradah satu. Sekarang wa wahdatul af'al. Ini penting sekali kalau kita ditanya, kalau wahdatus sifat itu maksudnya apa? Ya, an-nazatahu, sebutin tadi, an-nazatahu, sungguhnya zatnya Allah, laisat muraqabatan, tidaklah tersusun, min ajsa'in, daripada beberapa bagian. Itu wahdatul zat. Wahdatus sifat, annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifatihi. Ada wahdatul zat, ada wahdatus sifat, sekarang ada wahdatul af'al, esa dalam perbuatan. Maknaha, makna esa dalam perbuatan, annahu, bahwasanya laisa li ahadin ghairihi, tidak ada bagi seorang pun, ghairihi, selainnya Allah Ta'ala, fi'lun, satu perbuatan, minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Tidak ada bagi seorang pun, ghairihi, laisa li ahadin ghairahu, ya, tidak ada bagi seorang pun, ghairahu, selainnya Allah Ta'ala, fi'lun, satu perbuatan, minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Fallahu khaliqu kulli syai'in, maka Allah pencipta segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli, dan yang mengadakan, mubdi' atau yang mengadakan, yang sebelumnya tidak ada. Wa mubdi'u kulli syai'in, dan yang mengadakan pertama kali, kulli syai'in, segala sesuatu. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah Ta'ala, mustaqillun, berdiri sendiri, bil ijadi, dengan mengadakan sesuatu, wal ibda'i, mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ada ijad, ada ibda. Kalau ijad itu ada sabab yang menyebabkannya. Kalau ibda sebelumnya tidak ada. Dan maka timbullah istilah bud'ah yang belum ada sebelumnya. Mustaqillun, Allah berdiri sendiri, bebas, bil ijadi, dengan mengadakan, wal ibda'i, dengan mengadakan juga. Ijad mengadakan, kalau ibda mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Ibda asal maknanya dua-duanya mengadakan, tapi ada penjelasan. Kalau ibda itu mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Kalau ijad mengadakan.
Ijad itu adanya sesuatu karena ada sebab sesuatu yang ada. Kalau ibda yang memang sebelumnya tidak ada, itu ibda. Itu wahdatul af'al, esa dalam perbuatan. Laisa li ahadin, annahu laisa li ahadin ghairahu ya. Ini khabarul laisa ya. Laisa annahu laisa li ahadin ghairahu ta'ala, tidak ada li ahadin bagi seorang ghairahu selainnya Allah Ta'ala, fi'lun perbuatan minal af'al daripada perbuatan-perbuatan. Enggak ada yang menyertainya dalam perbuatan itu wahdatul af'al. Maka dikatakan antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Orang bilang tangannya adem, suka ada orang bilang tangannya adem, sebenarnya bukan tangannya adem. Ansum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, itu kehendak siapa? Itu sifatul wahdatul af'al, esa perbuatan Allah. Nah kalau kita tuh pada itu ijad. Jadi orang Roblong itu ijad, bikin tumbuhan subur tuh ijad, dipupukin, disiram. Kalau nggak dipupukin, nggak disiram, terus tumbuh subur, tuh ibda namanya. Sebelumnya nggak ada, terus diadakan oleh Allah, ibda. Ijad dan ibda sama juga sebenarnya, mengadakan. Aujada yujidu ijadan, abda'a yubdi'u ibda'an, mubdi'. Saya pernah dikritik, Ustadz itu dalam kitab saya ini alim, Ustadz mu'alim, padahal sama aja. Enggak, alim dengan mu'alim beda. Kalau mu'alim itu larikannya pada fi'il madinya, allama yu'allimu, nanti mu'aliman. Kalau alim, alima ya'lamu. Kalau alim itu belum tentu mu'alim, tapi kalau mu'alim pasti alim. Jadi yajibu 'alal alimi dengan yajibu 'alal mu'allimi beda. Kalau orang alim itu belum tentu yu'allim. Jadi laisa kullu 'alimin mu'alliman. Tidaklah tiap-tiap orang alim itu pasti dia mu'allim. Orang punya ilmu itu tidak melulu berarti ngajar, tapi kullu mu'allimin alim. Tiap-tiap mu'allim pasti dia orang alim. Laisa kullu alimin mu'alliman. Kalau orang alim belum tentu mu'allim, tapi kalau mu'allim pasti orang alim. Gimana dia mau ngajarin ilmu kalau dia tidak punya ilmu? Tapi orang-orang yang berilmu itu belum tentu ngajar. Maka ketika dikritik, Ustaz ini yajibulil alim atau mu'allim, kalau dia sama aja, enggak, beda. Maka kalau fiilnya aja beda, pasti maknanya Kalau alim itu asalnya alima ya'lamu terus alim. Kalau mu'alim asalnya allama yu'allimu mu'alliman. Kalau allama yahtaju ilal maf'ulain, butuh dua maf'ul. Kalau alima satu aja maf'ul. Kalau allama pasti dua maf'ul. Jadi alim dengan mu'alim beda. Jadi kalau orang menyamakan sama aja, yajibu lil alim dengan yajibu alal mu'allim. Jadi kalau Imam Nawawi nulis itu pasti ada maksud beda. Saya bilang ganti tuh, bukan alim tapi mu'alim, yajibu alal mu'allim. Sebab kalau mu'alim artinya orang yang mengajar. Kalau orang yang mengajar pasti punya ilmu. Kalau yang alim belum tentu dia ngajar. Sebab dia bisa jadi nggak tahu metode pengajaran, ya thariqatut ta'lim wa tadris. Ini ada ibda dan Qala ta'ala subhanahu wa huwal wahidul qahar. Maha sucinya Allah, dialah Allah yang wahid, yang esa al-qahar, yang maha menggagahi. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian, ilahu wahid adalah ilah yang esa. La ilaha, tidak ada yang hak disembah illa kecuali dialah Allah ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, maha penyayang. Kalau kita pengasih saja, tidak maha pengasih. Makanya ada siswa, ada siswa, ada mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang lagunya kayak anak SMP juga pada berantem. Mestinya kalau sudah mahasiswa kan di atas siswa. Siswa tuh SMA,
Ya ilmunya taruhlah masih sebatas SMA, emosinya. Tapi kalau udah mahasiswa harus di atas siswa, maka sudah maha loh. Tapi kelakuan mahasiswa seperti anak STM. Makanya kalau Ar-Rahman yang maha pengasih, kalau kita pengasih saja, makanya ada qaitu at-takhalluqu bi akhlaqillah, tapi ala taqatil, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Kalau Allah Ar-Rahman, makanya wahdatul af'al, esa dalam perbuatan. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau bahwasanya fihi ma, di langit dan bumi, alihah, ada Tuhan-Tuhan, illallah, melainkan Allah, la fasadata, niscaya akan rusak tuh bumi dan langit. Kalau Tuhannya banyak berarti banyak kemampuannya. Kalau Tuhannya banyak berarti banyak kemauannya. Kita satu saja, satu Tuhan saja nih, disuruh aqimus shalawat, yang lain minta lagi yang lain, berat. Ya, kenapa Tuhannya tidak banyak? Satu saja kita melaksanakan perintahnya banyak. Maka kalau ada banyak Tuhan, nanti banyak perintahnya, karena satu pengen ini, satu pengen begini. Udah kul huwallahu ahad, satu, berarti satu Tuhan, satu kepengenan. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallah, tiada menjadikan Allah min waladin, daripada seorang anak. Kalau Allah ada anaknya, kata Nabi, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ayat itu ya. In kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Jikalau bagi Allah itu ada anak, fa ana awwalul abidin, saya yang duluan menyembah anaknya Allah. Maka mattakhadallahu min waladin, tiada menjadikan Allah min waladin, daripada seorang anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tiada bahwasanya ma'ahu bersamanya Allah min ilahin, daripada Tuhan. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Idzan, kalau begitu, la dhahaba kullu ilahin, berhaluan tiap-tiap Tuhan, bima khalaq, dengan apa-apa yang telah Ia ciptakan. Kalau banyak Tuhan, nanti banyak ciptaannya juga. Wala 'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka sifatkan. Tuh, yang disifatkan oleh orang-orang musyrik kan tentang Allah. Maka kita subhanallahi amma, maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka sifatkan. Tuhan begini, Tuhan begini, enggak. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Katakanlah hai Muhammad, jikalau bahwasanya ada bersamanya Allah alihatun, Tuhan-Tuhan, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan, idzal labtaghu, kalau begitu labtaghu, niscaya mereka meminta, ila dzil arsy sabila, kepada pemilik arsy sabila, jalan. Kalau banyak Tuhan nanti labtaghu, niscaya mereka ada menuntut, ila dzil arsy, kepada pemilik arsy, sabilan, satu jalan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yaqulun, daripada apa-apa yang mereka katakan, uluwan kabira, ya. Ya, satu kemuliaan yang besar, uluwan kabira. Nah, ini ilmunya nanti jelaskan pada wahdatul dzat, wahdatul sifat, dan wahdatul af'al. Kalau itu Allah esa pada zatnya bagaimana? Allah esa pada perbuatannya gimana? Allah esa pada sifatnya gimana? Ini ilmunya di sini. Wahdatul dzat, anna dzatahu laysat muraqqabatan min ajza'in. Jadi kata ulama, sudah tidak lagi mencontohkan Allah yang maha esa, ya jangan, karena ini satu juzuk tapi terdiri daripada juzuk-juzuk. Kalau Allah anna dzatahu laysat muraqqabatan min ajza. Jadi kalau mencontohkan Allah esa ini kata ulama salah. Karena ini satu tapi terdiri daripada juzuk-juzuk. Allah tidak begini. Kalau Allah esa satu tapi tidak berjuzuk-juzuk. Anna dzatahu laysat muraqqabatan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi muraqabah itu tersusun, ya anna dzatahu laisat muraqabatan. Sesungguhnya zatnya Allah tidak tersusun atas bagian-bagian itu. Qul huwallahu ahad, wahdatus dzat. Maknanya anna dzatahu, sesungguhnya zatnya Allah laisat muraqabatan, tidaklah tersusun ala ajza, atas bagian-bagian. Kalau kita muraqabah, semua alam ini muraqabah ala ajza. Udara sendiri muraqabah tersusun dari ada oksigennya segala macam. Muraqabah ya, muraqabatan, tersusun. Jadi tidak lagi mencontohkan Allah itu esa seperti ini, karena ini muraqabah min ajza. Ini tersusun dari bagian-bagian ini, tulang, daging, kulit, kuku. Atau dengan rokok, itu juga tidak esa rokok. Trinitas itu mereka bilang itu. Kalau yang kita sembah tidak. Kalau Trinitas itu mereka contohkan, ya satu juga. Tuhan kami ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Nggak ada Tuhan mertua, Tuhan besan lagi. Ya, dicontohkan rokok. Rokok itu tidak satu tapi tersusun dari beberapa unsur. Kalau kita anna dzatahu laisat muraqabatan ala ajza, esanya. Jadi harus bisa menjelaskan wahdatul dzat, wahdatul sifat, wahdatul af'al. Esa dalam zat, esa dalam perbuatan, esa dalam sifat. Makanya tadi di qaid memang kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah, nggak bisa. Itu wahdatul af'al itu. Makanya ada qaid ala taqatil basyariyah, atas dasar kemampuan kita sebagai makhluk. Berarti nggak bisa maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha ghafurur rahim. Kita cuma disuruh wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Tiga. Ada cerita dalam kitab itu. Ada seorang budak menyajikan makanan, terus makanan tumpah di hambal permadina tuannya. Terus si tuannya marah. Kata budaknya, Tuan, Allah perintahkan wal kadhiminal ghaib, menahan amarah dan orang-orang. Laqad kadhamtu ghaidhi, saya sudah redam amarah saya. Belum Tuan, wal 'afina nas, laqad afawtu anka. Belum Tuan, wallahu yuhibbul, aku bebaskan kau, anta hur. Tiga tuh, wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Tiga. Jadi ceritanya berangkat dari seorang budak yang menumpahkan minuman di hadapan tuannya. Karena budak itu numpahin makanan, tuannya marah. Kata budaknya, Tuan, Allah perintahkan wal kadhiminal ghaib, laqad kadhamtu ghaidhi, saya sudah redam amarah saya. Belum Tuan, masih kurang. Karena wal 'afina, laqad afawtu anka, saya sudah maafkan kau. Belum Tuan, masih kurang. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah aku bebaskan kau jadi orang merdeka. Tiga. Ya, meredam amarah, ngasih maaf, ihsannya kau merdeka, anta hurrun, kau merdeka. Itu kita sebatas itu. Itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bisa pencapaian itu. Tapi kalau wahdatul af'al, esa perbuatan, kita nggak bisa seperti perbuatannya Allah. Makanya Allah tunggal dalam hal perbuatannya. Artinya makhluk tidak akan mampu berbuat seperti apa yang Allah lakukan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Adlu, begitu juga yang adil. Tapi Allah berikan i'dulu huwa aqrabu littaqwa. Adilnya kita tidak seperti adilnya Allah. Adilnya Allah itu dalam bentuk ketika Allah mengadab seseorang itu bukan karena kezaliman dan keadilannya. Sampai yang dibayangkan oleh manusia. Maka yusibu man ata'ahu bi fadlih wa may yasha'a qabahu bi adlih, kata Ibnu Rushd. Yusibu man ata'ahu bi fadlih, Allah kasih pahala siapa yang taat kepada bi fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi kalau kasih kita surga itu
karena sebab karunia, bukan karena ibadah. Wa may yasha'a qabahu bi'adli, dan siapa orang kehendaki Allah hukum dia dengan keadilannya. Jadi Allah menghukum seseorang itu, hambanya, dengan siksa, itu bukan karena kezaliman, bi'adli, dengan keadilan Allah. Coba kalau kita ngebugin maling, itu karena kezaliman kita apa karena keadilan kita? Maling dihajar babak belur gitu, nyolong motor, ternyata motor kita hilang, dia nyolong, kita mukulin itu karena keadilan atau karena kezaliman kita? Iya, karena nafsu kan. Kalau Allah wa may yasha'a qabahu bi'adlih, maka wahdatul af'al, kita nggak mungkin bisa seperti apa yang Allah lakukan kepada hamba. Sampai Allah mengadab seseorang itu karena keadilannya. Kalau kita menghukum orang itu karena kezaliman, pasti nafsu kan. Enggak, wallahu bidzallamin lil abid. Masuk surga karena karunianya, masuk neraka karena keadilannya. Kalau kita masuk memberikan orang kebaikan, pasti ada inginnya, kepengenannya. Kalau Allah enggak, bifadlih, karena karunianya. Wa may yasha'a qabahu bi'adlih, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah iqab dia dengan keadilannya. Maka ada wahdatul af'al, enggak mungkin bisa sama kita. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Allah. La محمد